Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Fathur Rahim, dalam acara Tarjih Menjawab. Insya Allah, selama 30 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang, membicarakan persoalan-persoalan keagamaan yang menarik untuk didiskusikan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang seputar puasa Ramadan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita Ustadz Edi Prasetyo, STHI MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Kali ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa. Nah, ngomong-ngomong soal puasa nih Ustadz. Iya. Apa sih sebetulnya keutamaan-keutamaan puasa itu hingga orang itu rela lapar, rela dahaga demi berpuasa? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berbicara tentang puasa, tentu makna puasa adalah secara syar'i kita menahan lapar, dahaga, dan juga berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dan segala hal yang membatalkannya. Dan itu alhamdulillah sudah kita lakukan dengan harapan bahwa kita melakukan itu karena bagian dari menjalankan agama kita dan bagian dari motivasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Karena puasa itu banyak keutamaan yang diberikan kepada kita. Kalau kita membuka surat Al-Baqarah, sudah pasti kita akan tahu semuanya dan kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Di sana diakhiri dengan la'alakum tattaqun, itu bagian dari keutamaan bagi orang yang berpuasa, yaitu menjadikan kita ini insan yang mutakin gitu. Dan kita harapannya begitu, keluar dari bulan puasa menjadi orang yang bertakwa. Selain itu, kalau kita juga membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang disampaikan pada kita semua tentang keutamaannya. Misal, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lalu gitu. Dan itu bagian dari keutamaan yang diberikan kepada kita. Selain itu juga banyak. Misalnya bahwa bagi orang yang berpuasa diistimewakan nantinya ketika kita masuk surga. Dia diberikan pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu yang memang disediakan bagi orang yang lis-shaimin, bagi orang yang berpuasa. Dan juga banyak lagi tentang keutamaan-keutamaannya. Misalnya juga doa-doa kita yang kita panjatkan pada saat kita berpuasa, itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada sekat bagi antara kita, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga puasa itu akan menjadi penolong kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-siyam wal Qur'an yashfa'an. Siyam dan Quran itu yang akan berikan syafaat kepada kita. Dan terakhir, di antara keutamaannya adalah bahwa puasa itu menjadi penghalang kita masuk ke dalam neraka. Maka di situ junnatun lil abdi, asyamu junnatun lil abdi yaumal qiyamah. Mungkin itu kalau dijabarkan yang lain banyak sekali itu keutamaan-keutamaan tentang berpuasa. Gitu. Masya Allah. Jadi memang banyak sekali Ustaz ya keutamaan-keutamaan puasa Ramadan itu. Lalu kemudian muncul pertanyaan Ustaz. Ya. Apa sih keistimewaan bulan Ramadan sehingga membedakannya dengan bulan-bulan yang lain? Di situ ada ibadah puasa. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kita ini 12 bulan. Satu bulan itu yang disebut dengan istimewa.
Nah, kenapa istimewa? Karena disebutkan dalam Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan unzila fil Qur'an, diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinati minal huda, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bagi kita semuanya. Nas ini menyatakan bahwa bulan Ramadan itu istimewa karena Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Yang tentu kalau bicara tentang Quran, Al-Quran itu menjadi sumber pokok ajaran kita yang pertama. Selain yang kedua adalah hadis Nabi SAW atau sunnah al-maqbulah. Itulah istimewa, di mana bulan-bulan yang lain tidak disebutkan sebagaimana dalam Quran surat 185 tersebut. Selain itu juga dalam ayat yang lain atau surat yang lain, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Dan itu letaknya adalah fi asri awakhir Ramadan, di 10 malam hari terakhir. Itulah yang membuat bulan Ramadan itu istimewa bagi kita sebagai seorang muslim, atau semuanya yang mengaku sebagai seorang muslim. Yang itu tidak didapati di bulan-bulan yang lainnya. Kira-kira begitu. Menarik sekali pemirsa. Tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Tarjih Menjawab. Kita lanjutkan kembali, Ustaz ya. Iya. Kita sambung bincang-bincang kita soal puasa. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, yang menggelitik, cukup menggelitik. Ini banyak orang mengatakan, loh katanya bulan puasa itu setan dibelenggu, neraka ditutup. Nah kok masih banyak orang bermaksiat, tuh gimana, Ustaz? Iya. Itu biasanya banyak ditanyakan kepada para mubalik, para ustadz ya. Memang hadisnya kan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat as-sayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan dibelenggu setan-setan. Kalau kita melihat kata-kata sufidat, dibelenggu setan-setan, berarti setan tidak kemana-mana. Tapi yang muncul kok kadang sebaliknya, maksiat kok tetap merajalela dan banyak. Bahkan bukan hanya menanyakan, itu jangan-jangan ini hadisnya salah atau hadisnya tidak sahih. Kalau bicara tentang kesahihan hadis, hadisnya sahih ya. Nah, hadisnya sahih. Memang ada hadis itu, dan itu riwayat Bukhari ya. Namun tentu cara memaknainya yang berbeda. Nah, secara letterlek atau secara harfiah memang ada yang maknai pada saat itu memang setan sedang dibelenggu. Surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu sehingga nggak bisa kemana-mana. Ada yang mana begitu. Tapi juga ada yang maknai secara istilah, bukan makna harfiah saja. Tapi maknanya adalah bahwa pada saat itu setan itu terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga setan tidak bisa menggoda. Tapi ada juga yang maknai, dan ini menurut saya lebih pas begini. Memang setan dibelenggu, dan itu tidak bermakna bahwa tidak ada maksiat.
Karena maksiat yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada kaitannya di belenggunya setan. Karena maksiat manusia itu bisa dilakukan tanpa harus bisikan setan. Karena kebiasaan. Karena manusia itu kan punya yang namanya nafsu ya. Nah, nafsu itu innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak perbuatan buruk. Nah, manusia itu punya nafsu. Kalau nafsu itu kebiasaannya buruk, maka juga buruk. Dan maksiat itu kan buruk. Nah, maka tidak lalu kemudian berarti tidak lalu kemudian hadis itu salah. Karena kemaksiatan itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh manusia pun, dimanapun. Nah, karena tadi itu kebiasaan yang dilakukan, karena nafsunya, dan juga ada misalnya ya setan-setan dari manusia itu sendiri kan gitu. Setan kan juga ya bukannya dari golongan jin ya, yang dibelenggu golongan jin misalnya. Lalu kemudian manusia ya, tidak dibelenggu. Oleh karenanya kemaksiatan itu ada walaupun berpuasa, ya itu karena memang manusia itu diberikan potensi untuk melakukan perbuatan buruk dan itu adalah nafsunya. Jadi ini tidak ada apa ya, maksudnya hadisnya betul, tapi pemaknanya harus dibawa ke sana. Kalau nanti tidak dibawa ke sana, berarti setan nggak ada dan semuanya berbuat baik. Nah, pada hakikatnya atau kenyataannya ternyata tidak seperti yang ada sekarang ini. Maka itu yang harus dipahami bahwa ya dibelenggu, tapi maksiat itu bisa jadi karena nafsu manusia dan bisa jadi karena kebiasaan buruk manusia yang terus-menerus dilakukan. Nah, sedangkan setan itu hanya sebenarnya adalah menghembuskan, membisikkan dan lain sebagainya. Tapi kalau bulan Ramadan mungkin bisikannya berkurang gitu. Ya. Ya Allah alam bisawab. Jadi memang tidak menjamin Ustaz ya. Jadi setan dibelenggu itu bukan berarti maksiat libur selama Ramadan. Oh iya, iya, enggak menjamin. Nah, kemudian ini muncul pertanyaan lain Ustaz. Ya. Dari situ ada pertanyaan, terus bagaimana status orang yang berpuasa, puasanya jalan, maksiatnya juga jalan tuh Ustaz. Jadi puasanya ini statusnya apakah sah ataukah batal atau bagaimana? Iya. Kalau kita bicara puasa tadi di awal sudah saya sampaikan definisinya ya. Menjauhi makan minum, berhubungan suami istri dan segala hal yang membatalkan puasa begitu. Nah, sehingga puasa itu baru terlaksana jikalau sesuai dengan definisi yang saya sampaikan. Tapi dia bisa batal kalau kemudian berlainan dengan definisi tadi. Misalnya dia makan minum, ya, misalnya dia berhubungan suami istri di siang hari misalnya. Nah, itu kan batal ya. Batal. Yeah. Maka kalau dia melakukan makan minum, berhubungan suami itu batal. Tetapi kalau kemaksiatan, nah maksiatnya apa? Nah, maksiat itu kan banyak, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau maksiatnya misalnya hanya sekedar gibah, misalnya melihat sesuatu yang terlarang ataupun berkelahi, kalau di dalam itu kan dalam hadis-hadis itu sebenarnya begitu, atau yang lain yang itu disebut maksiat, yang maksiat ringan-ringan tentu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau maksiat itu tadi makan minum lalu kemudian berhubungan suami istri, itu jelas batal puasanya. Maka jangan lalu kemudian berpikir, wah saya puasa sama maksiat, kalau begitu saya nggak usah puasa. Kalau berpikirnya seperti itu berarti berpikir yang salah. Terima kasih Ustadz, menarik sekali pemirsa. Tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Kita lanjutkan Ustadz. Ya. Lalu begini Ustadz, kita temukan di masyarakat ini banyak orang meninggalkan puasa tanpa halangan. Tanpa halangan syar'i, tidak puasa. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah dengan cara meninggalkan puasa seperti itu bisa diganti di luar bulan Ramadan? Iya. Baik, terima kasih Mas Fatur. Memang kita dapati banyak orang yang mereka tidak berpuasa tanpa halangan
syar'i, tanpa sakit, tidak punya penyakit yang menaun, yang pasti dia masih segar bugar, tapi dia sengaja untuk meninggalkan. Bagi kita sebagai seorang muslim jelas bahwa puasa Ramadan itu menjadi sebuah kewajiban. Bagaimana hadis Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'is zakah, wa saumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sana ada wa saumi ramadan, puasa Ramadan itu menjadi wajib. Maka meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udzur syar'i maka jadi dosa besar. Para ulama bagi dua. Lalu kalau dia dosa besar, apakah kemudian dia begitu saja meninggalkan atau apa yang harus dia lakukan? Nah, mereka ada mengatakan bahwa bagi yang meninggalkan puasa dengan sengaja, ya tetap kewajiban itu melekat pada dirinya puasa itu. Artinya dia harus mengganti di bulan yang lainnya, dan dia juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang kemudian lebih daripada itu, bukan hanya mengganti di hari yang lainnya, tapi dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafarat seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, misalnya membebaskan budak, lalu kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, lalu kemudian memberikan makan 60 orang miskin gitu. Karena memang meninggalkan puasa ini dosanya amat-amat sangat berat, bahkan kemudian diancam. Ada riwayat Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa Rasulullah dalam mimpinya pernah kemudian bertemu dengan orang yang kakinya itu dicincang ke atas, lalu kemudian pipinya disobek, keluarlah darahnya. Lalu yang menjerit-jerit, lalu kemudian ditanya, siapa itu? Dia adalah orang yang berbuka di bulan Ramadan, artinya dia tidak berpuasa. Dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka kemudian orang yang meninggalkan puasa ini ya dia dosa besar gitu. Lalu bagaimana kalau dia ini meninggalkan puasa dan sadar gitu bahwa dia melakukan dosa, maka dia harus mengganti di hari yang selanjutnya atau di hari-hari yang lain setelah puasa. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah meninggalkan kewajibannya yang sebagaimana dalam hadis tadi. Yang ketiga, ya sebagaimana hadis yang lain, maka dia harus mengganti amal-amal yang buruknya dengan amal-amal baik. Banyak beristighfar dan tidak mengulangi lagi. Dan itu taubatnya adalah taubat nasuha. Nah, agar dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pesannya biasanya pada orang-orang, ya seberat apapun berpuasa jangan sampai kita meninggalkan lah begitu. Karena orang-orang sekarang ini maunya instan gitu ya. Ya instan, artinya yang mudah-mudah aja lah gitu. Ya kalau Idul Fitri ikut, tapi kalau puasanya nggak ikut gitu. Dan itu dianggap biasa. Dan ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti tetap ada kewajiban mengganti Ustaz, diiringi dengan taubat nasuha. Kemudian yang terakhir Ustaz, ini bagaimana pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada generasi muda biar puasanya bersemangat, biar bisa memaknai Ramadan yang lebih bermanfaat. Iya, generasi muda sekarang itu kalau dulu disebut dengan generasi milenial ya. Milenial. Iya, sekarang generasi Z atau Gen Z gitu. Tapi bukan Gen Z loh ya. Gen Z. Gen Z atau Gen Z gitu. Ya, puasa ini kan sebagai momentum buat kita semuanya, terutama bagi yang muda-muda, untuk melatih kejujuran, melatih kepribadian, karakternya dan lain sebagainya, tentu karakter yang baik.
maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sebagaimana kalau kita melihat Rasulullah SAW mengatakan bahwa bagi pemuda puasa itu adalah sebagai wijak, sebagai perisai agar terhindar dari kemaksiatan dan segala hal buruk yang dilakukan, yang timbul dari syahwat, dan itu bisa terkikis dengan berpuasa. Tentu puasa dengan sebaik-baiknya, bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktunya. Kalau anak muda yang generasi muda ini ya, bagaimana dia bisa membaca, memanfaatkan waktunya dan seterusnya, baca Quran dan seterusnya, berzikir dan seterusnya, sedekah dan seterusnya. Itu saja mungkin pesan saya yang singkat ini. Terima kasih Ustaz. Demikian pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita kali ini tentang puasa Ramadan. Terima kasih Ustadz Hendy Prasetyo, STHI MH, atas pencerahan-pencerahan yang disampaikan. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus Tarjih Menjawab pada episode-episode berikutnya. Saya Fathur Rahim beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.